Oke, halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji FRK di channel Autonet 88. Nah teman-teman semuanya, kali ini kita bahasnya santai saja karena unit ini kita kirim insya Allah, kalau nggak besok kita kirim hari Senin ya, karena sesuai jadwal kapal. Karena kalau misalkan pemberangkatan ke luar daerah, memang kita harus mengambil jadwalnya jauh-jauh hari untuk kita booking kapal kargo untuk pemberangkatannya dari ekspedisi ya. Kemarin ada yang kita review, ada beberapa unit kita nggak tampil karena memang baru selesai dan langsung dibawa oleh customernya masing-masing, karena memang semuanya untuk persiapan tahun baru. Nah ini teman-teman, Vios Limo Gen 3 ini tahunnya 2016, ini tahunnya agak tinggi ya. Ini sudah kita rubah untuk di bagian depannya dan secara keseluruhan, dan akan saya bahas sekarang di video ini, dan berapa harganya nanti akan saya sebutin di akhir video, dan nomor teleponnya berapa dan alamatnya ada di mana teman-teman, cara pemesannya seperti apa ya. Jangan lupa di like, di subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Autonet 88. Oke teman-teman semuanya, Vios Limo Gen 3 2016, warnanya red Mica Ferrari. Ini benar-benar keren banget warna red Mica seperti ini. Untuk di bagian depannya teman-teman, di sini sudah kita rubah ya. Sudah kita rubah dari Gen 3, lompatannya ini 4 dan Gen 5. Jadi ini 2 kali lompatan ya. Dari Gen 3 lompat ke Gen 5 untuk di bagian muka tampak depannya. Ini bawaan asli original, ini Vios Gen 3 tahunnya 2016, warna merah red Mica Ferrari. Nah, di sini sudah kita rubah untuk di bagian depannya. Di sini yang bikin menarik banget adalah di bagian grillnya ya. Sepintas kita lihat di sini adalah Gen 5, tapi sudah kita rubah untuk di bagian grillnya sehingga kayak yang samar-samar. Kalau misalnya kita perhatiin secara pintas dan menyeluruh seperti kayak mobil Lexus. Keren ya. Nah ini apa saja yang diganti? Yang diganti adalah di bagian cupnya, karena kalau misalkan untuk cup mesin dari Vios Gen 3 nya sendiri, kalau misalnya kita paksakan masukkan ke sini, misalnya hanya kita ganti bumpernya saja, itu tetap tidak akan masuk. Karena kalau misalkan untuk Gen 5 memang dia itu untuk headlampnya, dari kita pasang headlampnya saja itu pengaruhnya sangat besar sekali ya. Cupnya harus kita ganti, spakbornya harus kita ganti, dan bumpernya juga semua harus kita ganti. Jadi semuanya full, mulai dari tampak sebelah spakbor sender sini, jadi full semuanya sampai ke depan semuanya kita ganti ya. Berbeda dengan Facelift Thailand. Kalau Facelift Thailand mungkin bisa kita ganti hanya bumper dengan lampu saja ya. Kalau yang Gen 4, Gen 5, apalagi yang Gen 6 yang sekarang ini benar-benar juga sama, harus kita ganti semuanya. Kalau misalkan Gen itu masih mahal banget untuk bumper dan lampu dan kap mesinnya semuanya ya. Jadi kalau mungkin baru murah ya sekitar 4 atau 5 tahunan lagi kalau sudah banyak bekasnya. Nah untuk di bagian depannya di sini grillnya kita ganti dengan ala-ala Lexus, dan untuk di bagian lampu depannya Froji-nya kita tambah dengan LED LED, karena kalau misalkan bawaan dari originalnya memang dia sudah Froji tapi warnanya itu masih kuning ya. Ini sudah kita upgrade menjadi Froji warna LED LED. Di sini ada lampu kotanya, biar kita menyalakan lampu kota ya. Ada lampu tembaknya nih, saya coba tes supaya teman-teman tahu. Nih ya, oh ada lampu tembaknya. Lampu tembaknya benar-benar terang banget karena sudah kita upgrade lagi. Dan kemudian untuk di bagian bohlam samping, untuk di bagian alis running di sini juga sudah kita ganti lagi dengan ala mobil BMW. Jadi di saat kita sen, jadi itu berkedip itu cakep banget. Nih saya coba tes ya. Tuh keren kan? Jadi berkedip itu dia benar-benar nyala banget tuh, cakep ya. Dan kemudian untuk yang Gen 5 ini kan yang versi yang Froji-nya. Kalau yang halogennya dia belum ada alis runningnya di bagian samping. Jadi dia sudah ada lampu Illuminati alis running di bagian samping, tapi dia nyalanya cuma standby saja tuh. Keren, cakep ya. Dan untuk di bagian dalam rumahnya juga di sini dia sudah ada warna chrome-nya, dan ke bagian bawahnya dia seperti ada black piano. Jadi benar-benar sangat banget untuk di bagian lampu di bagian depannya. Dan kemudian di bagian fog lamp-nya di sini ya, fog lamp-nya juga kita pasang yang original Vios Gen 5. Jadi dia kalau Vios Gen 5 jadi lampunya kecil saja ya, seperti kayak Froji-nya mobil Fortuner VRZ. Jadi fog lamp-nya kecil, berbeda dengan kayak Vios G ataupun Vios yang generasi keempat. Jadi fog lamp itu masih gede. Ini kalau fog lamp ini nggak bisa di-upgrade lagi kayak Froji, nggak bisa. Hanya kalau misalnya kita upgrade untuk yang modelan seperti ini bisa, tapi untuk harganya memang dia masih agak mahal. Bumper Gen 5 ini memang saya nggak bisa dipungkiri memang cakep banget. Jadi aerodinamikanya itu banyak banget, berbeda dengan yang Gen 4. Memang lebih dominan, orang lebih banyak sukanya yang Gen 5. Memang nggak bisa dipungkiri, memang keren banget. Apalagi dia masuk dengan grill yang Lexus. Kalau Gen 4 dia nggak bisa masuk ya, kita pasang dengan grill yang Lexus yang seperti gini ya. Aerodinamika di sini semuanya tidak ada yang kita rubah untuk di bagian tampak depan Gen 5, hanya yang kita rubah untuk di depan saja, semuanya sama ya. Dan di sini kita kasih yang ada body kitnya. Yang sebelumnya pernah saya bikin Gen 5 yang warna mocha, tapi kita pasang ringlet di bagian bawahnya karena
biar kelihatan kayak seperti ala-ala mobil Paris Rally Dakar. Oke, nah di bagian sampingnya saya putar sedikit pelek ke sebelah kiri supaya peleknya agak lebih terlihat ya. Kita mulai sebelah sana saja. Nih, saya kasih lihat teman-teman. Nah, ini kan mesinnya dalam keadaan nyala, jadi kita putar setirnya secara perlahan biar ringan setirnya. Oke. Nah, di sini teman-teman, untuk di bagian peleknya, di sini kita kasih dengan yang punyanya HSR. Ini termasuk motif terbaru juga ya, pelek baru dan ban baru yang kita pasang dengan warna silver two tone. Jadi itu benar-benar cakep banget sesuai dengan warna bodi mobil. Memang kalau misalkan warna-warna pelek yang seperti ini dia cocok banget untuk mobil seperti warna hitam, warna merah ya. Kalau warna putih dia lebih dominannya, stennya itu warna hitam peleknya. Hitam ada dominan warna chrome, tapi di dalamnya ada dominannya dengan warna hitam. Tapi kalau misalkan yang warna merah atau warna hitam kita sematkan dengan pelek dengan HSR model terbaru gini, dia cakep banget. Jadi seperti kayak mobil keluaran dari baru ya. Pelek HSR, ban baru dan pelek baru. Di sini kita kasih dengan ban Cempiro GT radial, karena ban ini dia agak sedikit gemuk sehingga dia sesuai dengan body kitnya ya, karena kan body kit pinsa belakang kita pasang yang drive 08, jadi dia agak sedikit melengkung keluar, jadi dia cocok banget dengan pelek dan ban ini yang kita pasang. Ini ring 16, profil ukurannya kita pasang yang 195/50 ya, kalau ring 16. Kalau ring 15 dia itu 195/45. Kalau yang 50 dia agak sedikit gemuk, maka kalau misalnya kita bawa penumpang banyak ataupun kita di jalan yang berkelok itu pasti suka grosor ke dalam spakbor sendernya. Oke. Nah, di bagian depannya di sini sudah kita kasih dengan kaca film. Kaca filmnya kita kasih yang 40%. Kemudian sudah kita sematkan dengan spion retract, sudah ada mirrornya juga dan dia sudah ada sennya juga. Dan di sini sudah kita tutup ya. Dan kita kasih dengan emblem VVTi. Ini secara tidak langsung memang sekilas kita lihat sudah hilang semuanya DNA taksinya ya. Atau DNA yang tipe Vios E-nya. Ini sudah benar-benar menjadi untuk Vios yang tipe tertingginya. Karena kenapa? Di sini ada sunroofnya tuh. Nah, di bagian atapnya teman-teman, di sini sudah kita pasang sunroof dengan ukuran L. Ini gede banget sunroofnya, pokoknya dengan ukuran badan sebesar saya bisa nongol. Dan sunroofnya juga memang ini lebar banget. Ini hampir habis dari sudut ke sudut itu cuman sisa setengah inci. Ya, dan ini kita pasang sunroof yang baru. Jadi kalau sunroof yang baru dia kalau dipasang dia karet-karet itu bagus banget. Tuh, jadi itu nggak ada resiko untuk kebocoran ataupun macet ya, karena dia kalau yang baru memang benar-benar baru keluar dari pabrik dan langsung kita pasang dan kita fitting, kita instalasi di bagian mobil Vios Limo Gen 3 ini. Dan di bagian atapnya juga sudah kita cutting stiker setengah body. Ini kita cutting stiker. Jadi kalau cutting stiker ini dia lebih aman. Artinya sewaktu-waktu nanti pas bosen ini bisa dilepas kembali dan catnya juga nggak akan ikut tergelupas ya. Tapi kalau misalkan dicat ya harus dicat lagi kalau misalkan pengen sama seperti kayak warna body. Nah, di sini juga di bagian pilar juga sama, kita cutting stiker sampai ke bagian pilar ada di bagian belakang. Kaca film di bagian samping sudah kita pasangkan 60% dan di bagian sampingnya di sini kita kasih list stiker sesuai request dari Ibu Novitanya sendiri. Dan di sini kita sematkan nama privasi beliau, F Logia. Keren ya. Emang ini benar-benar list konsep yang beliau kirimkan ke saya dan minta dibikinkan seperti ini. Menurut saya sih cakep, karena ini adalah model terbaru. Kebanyakan yang customer sebelumnya hanya mengikuti saja. Om, saya minta disamakan saja deh dengan yang punyanya pemesan dari daerah lain. Jadi kalau ini dia memang ada tampilan baru, keren banget. Di sini ada warna hitamnya dan di bagian bawahnya lagi disematkan dengan warna putih dan di bagian bawahnya lagi ada warna hitam dan body kit di bagian bawah lagi ketemu lagi ada list dengan warna hitam dan body kit di bagian samping kita pasang dengan drive 8. Jadi depannya full semuanya Gen 5, samping sama belakang kita kasih dengan drive 68 dan kemudian di sini ada 2 TE 2 TY 2 TY ya di bagian samping belakangnya. Di sini juga kita kasih dengan nama 2 TY sesuai yang di request oleh Ibu Novitanya sendiri. Dan kemudian ada strip view ya di bagian atapnya kita kasih dengan warna hitam dan kaca film juga sama. Kalau 2015-16 dia sudah ada defogger untuk di bagian kaca belakang, karena dia kalau untuk mobil sedan dia kan nggak ada wipernya, jadi kalaupun berembun dia akan melebur dengan sendirinya. Dan spoilernya di sini kita kasih dengan spoiler TRD Sportivo ya. Memang kalau misalkan dia ini ukuran pemakaiannya ibu-ibu lah gitu ya, mbak-mbak lah, ibu-ibu ya, cocok lah. Kalau misalkan yang Civic Turbo dia kan agak terlalu tinggi, jadi kalau dipakai sama bapak-bapak agak sedikit mencolok ya. Emang cocoknya lebih ke anak muda. Kalau yang sudah bapak-bapak ya, kalau misalkan untuk yang konsep elegan saja untuk harian sebenarnya sih ya cocok spoilernya TRD Sportivo, kalau nggak ducktail saja lebih simple. Kalau yang Civic emang dia agak sedikit rame
ya, memang cocoknya untuk mobil-mobil konsep. Nah, untuk lampu di bagian belakangnya juga sama, di sini sudah kita custom, kita kasih dengan ala-ala Lamborghini ya. Cakep ya, di sini ada 3 titik panah ke bagian samping, di sini juga ada alis runningnya bila kita menyalakan sen ataupun dengan lampu hajat. Ada emblem Vios TRD Sportivo, dan kemudian di sini kita sematkan kamera mundur di bagian belakangnya. Jadi di saat memasuki gigi snelling mundur ke bagian belakang, maka akan ditampilkan bagaimana suasana yang ada di bagian belakang. Jadi ini benar-benar sudah safety banget, karena dia ada spion retract di bagian luar kiri dan kanan, dan kemudian ada spion lagi yang ada di dalam kabin ya. Kalau misalkan itu tidak terjangkau, ada kamera mundur lagi yang ada di bagian belakang dan bisa dilihat kondisinya yang ada di bagian double din ya. Nah, di sini juga sama, kita kasih dengan cover plat nomor. Nah, di sini kita cutting stiker di bagian bumper belakang, kemudian body kit di bagian belakang di sini kita kasih dengan Dress 08. Banyak banget peminat dengan body kit Dress 08 ini, karena kenapa? Memang dia seninya banyak banget. Artinya apa? Warnanya bisa dimainkan sesuka-suka hati ya. Di sini bisa dikasih dengan warna full black, ataupun di sini kita sematkan dengan warna merah. Jadi keren banget. Knalpotnya kita hidupin dua-duanya, aktif dua-duanya ini, tapi suaranya kita bikin adem saja. Tapi kalau di saat kita ngegeber dengan kecepatan tinggi ataupun di RPM tinggi, baru dia keluar suara bassnya. Keren ya. Dan ada DRL-nya juga kita pasang di bagian bumpernya ya, ala-ala Lamborghini. Jadi DRL ini dia cocok banget bagaimana yang ada di bagian stop lampnya. Ini dia di sebelah kanannya kita bikinkan sama bagaimana yang ada di sebelah kiri tadi. Nah, mobil ini juga sudah full kita restorasi untuk di bagian interiornya. Penasaran seperti apa? Kita lihat sekarang. Oke teman-teman, ini dia di bagian interiornya. Interiornya Vios Limo Gen 3 2016, mewah banget untuk di bagian interiornya. Yang pertama saya akan membahas di bagian jok dulu ya. Joknya di sini, jadi beliau pengennya joknya itu warna hitam ya. Cuman karena door trimnya minta dibikin warna cerah, di bagian joknya tetap harus kita sematkan supaya dia senada gitu ya, mengikuti. Jadi kalau misalkan mobil keluar dari baru, artinya memang dari barunya semuanya memang sudah di-upgrade dari pabrikannya. Jadi bagian jok, bagian door trim, otomatis pasti jok-joknya itu kalau misalkan untuk tipe tertinggi pastikan senada semuanya ya. Nah, di sini kita sematkan ada warna-warna silver grey di bagian joknya ya. Kiri dan kanan sedikit saja kita kasih supaya disenada bagaimana di bagian door trimnya, mengikuti di bagian door trimnya, dan di bagian tengah-tengahnya supaya dia kelihatan mobil sporty, mobil mewah. Tipe tertingginya kita kasih dengan warna karbon. Di atas juga sama, ada TV headrest monitor juga di bagian kursi belakangnya ya, sehingga penumpang yang di bagian belakang sudah bisa menyaksikan apa yang ditampilkan oleh double din ada di bagian depannya. Dan kemudian karpet dasar udah kita pasang, dan knoppersnya juga sini kita ganti yang model kayu, jadi dia senada dengan panel wood kayu yang ada di bagian dashboard. Kisi-kisi armrest double din, kisi-kisi AC, speedometer, dan kedua armrest yang ada di bagian belakang. Dan setirnya di sini kita jet karbon ya. Ya, ini ada hitam, ada warna karbon, jadi enak banget kita pegang tuh. Jadi empuk. Dan kemudian di bagian plafonnya juga sama, di sini kita kasih dengan warna karbon. Double ini di sini kita bekali dengan yang 10 in, jadi benar-benar cakep banget. Kalau misalkan yang 10 ini dia sudah Android, ini semua aplikasi, semua fitur apapun yang ditayangkan di YouTube sudah bisa kita mengakses ya. Ada Play Store-nya juga bila kita ingin mengunduh dengan aplikasi-aplikasi yang baru. Untuk yang Gen 3 2013, 14, 15 sampai 16, 17 dia sudah ada airbag-nya di bagian dashboard ya. Sudah dilengkapi dengan airbag di bagian penumpang sebelah kirinya, maupun untuk pengemudinya sudah ada di bagian setir. Jok di bagian belakang juga sama ya, kita konsepin senada bagaimana di bagian depannya. Dan ini sunroofnya saya tunjukin lagi, coba Mang Cecep dari atas ngambilnya. Oke, ada sunroofnya tuh. Sunroofnya ini memang kalau baru nggak bisa dipungkiri, memang sensitif banget. Bila kita colek sedikit saja dia langsung terbuka dan tertutup ya. Ini kita pasang yang baru. Teman-teman bisa lihat di sini masih ada plastikan nih ya, masih ada plastikan nih. Ini lihat, coba Cep disorot deh, ada plastik ya, bukan bekas, bukan copotan yang kita pasang. Jadi safety untuk dipakai. Oke, lampu kolong juga udah kita pasang. Sekarang kita keluar lagi. Nah teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas pesanan Ibu Novita dari Gorontalo. Ini pembelinya ini secara online, jadi pembelinya orangnya nggak datang langsung ke sini, pembelinya secara online. Jadi beliau cuman kontak-kontakan saja melalui telepon, WA, dan cross check dari setiap media sosial kita yang punya, seperti ada Facebook Fauji Autonet 88, ada IG Fauji Autonet 88, ada TikTok juga Fauji Autonet 88, dan channel YouTube ini Fauji Autonet 88. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe.
Harganya 150 juta rupiah, tapi unitnya 2016 bos ya. Depannya sudah kita ganti ya. Ini depannya kurang lebih habisnya 15 juta, sunroof 15 juta, udah 30 juta, belum pelek, belum body kit dan belum aksesoris lainnya, belum lampu dan kita custom dan segala macam. Nih, klaksonnya sudah saya pasang dengan klakson yang BMW. Tuh ya, saya kasih bonus buat Ibu Haji Novita, semoga berkah selalu dan jaya selalu. Ya, cara pembelinya gampang banget. Kalau untuk warna-warna yang merah seperti ini kita ready, warna merah, warna putih, warna hitam. Tapi ya kalau misalkan warna merah emang unitnya kosong, ya memang harus sabar. Kadang-kadang kalau misalkan unitnya nggak ready, ya minimal inden sampai 1 sampai 2 mingguan lah. Kalau misalkan pas teman-teman order, kalau lagi itu ready ya langsung kita progress. Cuman yang ready banget ada warna mocha, ada warna silver, ada warna abu-abu, ada warna warna hitam ya, warna silver Innova Reborn itu ready. Tapi kalau warna-warna khusus seperti kayak warna hijau stabilo, warna kuning, warna hijau stabilo yang viral kayak kemarin, itu kita proses pengecatan itu 2 bulan kalau yang order. Masih banyak juga yang kita progress yang request warna, ada sekitar 38 unit yang request warna ya. Allah akan kita progress satu persatu. Selesai ada pesanan dari Aceh, dari dari Bali, dari Lombok, dari Makassar, dari NTB. Pokoknya masih banyak lah ya, dari Jakarta aja masih ada sekitar 6 unit lagi yang request warna ya. Alamat kita di Pul Bulbul Palmera, Jakarta Selatan, perbatasannya Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Kalau cara pembelinya yang ready DP cuma 5 juta rupiah, kirimkan foto KTP untuk SPK pemilik penguasaan kendaraan, lalu nanti unitnya baru kita sortir ya, sesuai dengan kriteria teman-teman, nanti baru kita tune up. Setelah di tune up teman-teman biar upgrade, selesai upgrade baru pelunasan dan unitnya kita kirim. Untuk ongkirnya semuanya ditanggung oleh pembeli. Unitnya semuanya di kita itu sudah jadi ya, sudah jadi atas nama PT dan plat putih. Jika teman-teman mau cabut berkas balik nama, itu tinggal konsultasi aja, gampang, saya kasih harga murah. Mantap ya. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Auto Dapat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Dapat 8. Mantap dan ciao.